Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Leman Channel, Leman Multi Service ya. Channel tentang tutorial service dan seputar hobi. Ini kali ini kedatangan mesin cuci ya. Mesin cuci, ini ada mesin cuci 2 tabung. Kerusakan ini mati total ya. Kerusakan mati total. Jadi ini khusus untuk pemula dan rumah tangga ya, biar bisa servis. Itu kalau mendapatkan mesin cuci mati total itu langkah pertama itu apa yang harus dicek, apa yang harus dikerjakan dulu ya, biar tidak bingung. Pertama-tama kita pastikan dulu ini stekernya, ini kita cek pakai avometer dulu. Jadi langkah pertama yang mudah dulu ini kita cek dulu ya, kita cek pakai avometer. Nanti bagi yang belum paham cara menggunakan avometer, nanti saya bikinkan tutorialnya ya lur ya. Nanti bikinkan tutorial, terus kisaran harga testernya, biar semua orang bisa paham, bisa tahu. Jadi kalau ada kerusakan kecil-kecil nanti pakai avo ini bisa ya, seperti misalnya kipas, magicom, setrika, nanti semua bisa, tidak usah ke bengkel ya. Padahal saya aja bengkel. Ada yang komen lah, nanti kalau ilmunya dibagikan semua orang bisa servis, nanti bengkelnya sepi bang. Enggak, jadi Allah itu udah ngasih rezeki, itu jalannya sudah ada diatur ya. Jadi jangan khawatir saya membagikan ilmu nanti terus pelanggan saya semua pada servis sendiri, enggak ya. Kalau memang itu udah takdir rezeki saya, pasti nanti ya datang ke saya gitu ya. Oke, jadi ini saya bagikan biar semua bisa semua bermanfaat, bisa tahu semua caranya mengatasi kerusakan, khususnya kerusakan alat-alat rumah tangga ya. Intinya itu nanti di avometer. Kalau sudah bisa mengoperasikan avometer, pasti semua bisa menservis ya, bisa membenarkan, membenahi apa ya kerusakan, misalnya kipas, magicom, setrika dan lain-lain. Oke, ini langsung kita kerjakan ya. Ini kita urutkan dulu. Yang pertama itu, kalau tadi steker sudah dicek tidak ada, kita pastikan dulu spoolnya atau dinamonya ya, karena yang paling mahal itu kan dinamonya. Nanti tewas di servis ini itunya, dinamonya yang rusak. Nah ini cara ceknya seperti ini ya. Pastikan ini kalau hidup dia nyala. Nah, ini ada gerak-gerak, saya taruh sini dulu. Oke, ini dicek, ini kan ada kabel ya lur ya, 1 2 3 ya, ini 3 kabel ya, warnanya biru, coklat sama kuning. Ini kalau dia hidup, dites pakai avo itu harusnya nyambung ini ya, ini hidup tandanya, berarti dia nyambung. Itu hidup juga. Nah itu fungsinya avo itu gitu. Jadi sangat penting sekali ya untuk dunia teknisi, dunia servis, untuk membetulkan apa aja itu avo itu sangat penting. Jadi nanti saya bikinkan tutorialnya cara menggunakannya dan kisaran harganya ya lur ya. Ada yang digital, ada yang analog. Kalau ini pakai analog, oh hidup ya. Tuh, dibolak balik ini tiga-tiganya harus hidup, berarti ini dinamo. Oke, bagus ya dinamo cucinya. Nah, oke, setelah dinamo cuci kita tes juga dinamo pengeringnya. Kita tes, kalau belum, kan ini pernah diservis bekasnya ya, kalau belum kan masih di segel, masih di keling, itu kita potong, sisakan kabel sedikit. Jadi nanti ketika kita mau pasang lagi tidak bingung kabelnya ya lur ya. Apalagi yang model udah lama, sudah nggak ada skematiknya, sudah tidak ada perkabelannya, sudah tidak ada gambarnya, itu biasanya sulit. Atau kalau yang awam, di video dulu sebelum ini dipotong untuk dites, itu di video dulu.
foto biar nanti ketika mau nyambung lagi tidak bingung. Nah ini juga ada 3 kabel sama dengan yang cuci tadi. Nah, 1 2 3. Cuma ini kabelnya kan hitam, abu-abu sama coklat. Oke, kita tes. Nah ini tidak ada. Oh harusnya ini gerak tapi nggak ada ya. Yang ini juga coklat sama abu-abu sama. Nah, padahal abu hidup ya, berarti ini putus ya, tiga-tiganya. Wah ini putus nih, ini putus karena udah enggak gerak padahal abu hidup. Nah ini tiga-tiganya putus. Biasanya kalau tiga-tiganya putus ini apa ya namanya, korosi atau korslet ya, korsleting. Jadi dia putus kawatnya tiga-tiganya. Biasanya kalau rusak itu satu startnya aja yang ke kapasitor itu biasanya yang putus. Oke, kalau ini udah pasti ya, ini tiga-tiganya nggak ada yang nyambung. Coba sekali lagi. Oh nggak ada, sama ini juga nggak ada. Jadi tiga-tiganya putus ya. Ini nanti dikonfirmasi lagi sama yang punya apakah harus ganti mau atau sepul. Kalau sepul nanti kita pengerjaannya agak lama, kita sepul ya. Kalau dia mau sepul nanti saya bikinkan tutorialnya, tapi kalau mau ganti ya tinggal ganti baru, lebih mudah. Oke, kita urutkan. Setelah dinamo dipastikan tadi yang satu itu cuci hidup, yang satunya mati, kita urut lagi. Ini kan habis dari dinamo ke sini ke switch ini, ke saklar. Ini saklar cucinya, untuk kanan kirinya. Dia turun lagi ke sini. Nanti saya bikinkan skemanya ya di tengah, jangan di skip ya lor ya. Nanti saya bikinkan skemanya karena ini kabelnya sudah lantas, itu udah pada dimakan tikus kayaknya. Jadi ini kalau udah cara mengatasi mesin cuci yang sudah kabelnya sudah tidak standar, udah nggak ada warnanya, itu nanti kita simak skemanya. Jadi kita bikinkan skemanya jadi biar nggak bingung ya lor ya. Khususnya buat pemula itu biasanya awal-awal itu mau servis itu bingung apanya dulu yang dimulai, atau untuk orang awam apa yang harus dicek. Makanya ini saya beri tutorialnya secara lengkap ya, secara lengkap dengan skemanya. Nah ini kita cek kabelnya. Ini yang kabel merah ini kabel input ya, nanti yang ke atas ke timer ya, ke saklar atau switchnya mesin. Hampir jatuh kameranya, kesenggol kameranya. Oke, saya betul. Oke, lanjut ini. Nah ini kita tes. Nah ini kan inputnya ya, ini awal masuknya listrik masuk, lalu di saklar, pakai saklar, nanti keluarnya 2. Nah ini keluarnya 2. Itu untuk kanan kiri nanti dilihat dengan seksama di skemanya ya lor ya. Di tengah nanti ada skemanya. Oke, kita tes. Ini dari atas harusnya kalau diputar sini, switchnya diputar klik gitu ya, bunyi yang kayak jam tik 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 tik, tik. Itu harusnya dia berputar tuh bunyi ya. Harusnya dia nyala ke kanan kabel satunya, lalu pindah lagi ke kabel satunya. Itu udah nyala, berarti kan timernya berarti bagus. Tapi di bawah di aku tidak ada pergerakan ya, itu tidak bergerak sama sekali jarumnya. Jarum avonya tidak bergerak, berarti itu ada yang nggak beres, entah di perkabelan, entah di timernya juga bisa. Jadi walaupun dia bunyi
berputar. Kalau saklarnya itu sudah berkarat, itu juga sudah nggak nyambung ya, nanti juga bermasalah. Jadi harus dicek ya, kita cek satu persatu, kita pastikan dulu, jangan sampai salah analisa. Kalau salah analisa nanti sudah ganti spool, sudah ganti timer, sudah ganti ini itu, akhirnya gagal karena dari awal kita sudah salah menganalisanya. Kerusakannya apa belum ketahuan, kita masih bingung, semuanya diganti, akhirnya jatuhnya mahal ya lor ya. Jadi untuk pemula biasanya awal-awal servis itu gitu, bingung mau yang diganti mana dulu, akhirnya ini diganti itu diganti, akhirnya biaya servisnya jadi tinggi, bahkan bisa gagal servis itu karena salah analisa. Oke, ini kita buka dulu, kita cek dalemannya apakah masih utuh. Biasanya kalau udah pernah tikus ini tadi talinya juga udah, oh ini udah pernah diganti, itu harusnya kabelnya itu kuning ya lor ya, tapi diganti merah-merah. Nah ini dia, ini di gigi tikus ini contoh skemanya ya lor ya. Ini skema AC, ini untuk dinamo cucinya ya. Jadi dinamo cuci yang tadi itu kabel biru ini dari listrik, keluar kabel 2, yang biru itu langsung ke dinamo. Ini dinamo cuci ya, ini ya dinamo cuci, paham ya, dari ini langsung ke dinamo cuci. Nah dinamo cuci ini ada 2 kabel nih, biasanya kuning oranye atau kuning ya. Nah ini kuning, terus ini hitam, yang biasanya hitam atau coklat, ini masuk ke sini ke atas tadi ya. Itu di sini ada timernya untuk cuci, itu biasanya pakai 3 kabel atau 5 kabel ya. Kalau yang 3 kabel itu tidak pakai ini ya. Ini sebenarnya hanya pengaman ketika air dibuka, ini pembuangan air ya, saklar pembuangan air. Ketika dia dibuka, ini saklarnya membuka otomatis. Ini walaupun posisi diputar timernya, dinamo ini tidak akan berputar karena putus di sini. Ini hanya pengaman ya lor ya. Jadi posisi dia mengeringkan, membuang, ini tidak akan bisa berputar. Itu yang kabel 5, tapi ada yang kabel 3. Kalau kabel 3 dia nggak pakai ini. Umpama beli yang kabel 3 nggak ada, mesin cucinya pakai kabel 3, ini digabung ya, nggak usah lewat selektor ini. Jadi ini langsung digabungin di isolasi sini ya, paham ya. Tinggal kabel 3 ini input masuknya listrik, yang kabel ini merah ke atas, ini tadi yang merah itu ke sini lewat timer, terus keluarnya kuning 1 dan kuning 2 ya lur ya, biasanya kuning. Nah, ini biasanya kuning, ini pemindah. Jadi kadang di yang merah ini saklarnya dia nempel ke sini, berarti dia berputarnya motornya ke kiri. Ketika ini merah inputnya ini, dia nempel ke saklar yang ini, yang ke kuning 2 ya, ini yang ke kuning 2 ini, dia akan berputar ke kanan. Jadi ini hanya pemindah kanan kiri gitu ya. Jadi fungsinya timer ini hanya memindahkan kanan dan kiri gitu ya. Jadi biasanya ada yang pakai 3 kabel, ada yang 5 kabel. Kalau bingung, yang 5 kabel ini biasanya ke sini, ke selektor ini diputus di sini, disambung, itu sudah bekerja. Ini ya, jadi paham ya. Ini dari listrik masuk ke sini, ini kabel yang merah tadi ke sini ke atas lewat timer. Ini timernya ya, ini timer yang 3 kabel itu ada keluarnya kuning 1, kuning 2. Terus yang model 5 itu ini ke sini,
ini ke selektor pembuangan. Jadi ini intinya pengaman, ketika dia air dibuang, saklar ini akan membuka. Otomatis walaupun ini diputar, karena ini listriknya putus di sini, ya ini merah ini biasanya langsung ke sini, terus dia diputus di saklar ini saklar pembuangan. Jadi, turun ke sini, baru bisa nyala ketika ini dibalikkan posisi nutup ya, tidak membuang ya airnya, itu baru bisa berputar. Ini hanya pengaman. Jadi kalau yang 3 itu sebenarnya ini tidak dipakai, ini diputus, disambung juga bisa. Adanya saklar yang kaki 5, cari yang 3 nggak ada, ini diputus nggak apa-apa. Atau saklar yang harusnya 5 tapi dapatnya 3, tidak masalah, ini tidak usah dipakai yang 2 itu ya. Nah ini kabel kuning turun, yang tadi 2 itu turun ke sini, ke motor ini kadang kabelnya oranye sama kuning, tapi kadang ada yang motornya kuning. Nah ini ujung kapasitor, ini kapasitornya lihat ya, kapasitor yang kabel kuning tadi. Ini mau kebalik, ini di sini, ini yang di sini tidak masalah. Ini cuma berputarnya kebalik-balik, jadi kanan kiri. Harusnya kalau umpamanya di sini ya, ini saya pindah sini, harusnya ke kanan dulu, dia akan berbalik ke kiri dulu, baru ke kanan dulu. Umpama ini saya pindah balik ke sini, sama, harusnya ke kiri dulu, dia ke kanan dulu. Jadi tidak masalah, ini 2 ini dirubah, mau di sini ataupun di sini tidak masalah. Ini untuk motor cucinya ya lur ya. Nah yang biru ini langsung dari listrik tadi ada keluar 2 kan, langsung listrik sini, paham ya lur ya. Jadi intinya kabel yang merah tadi ke atas, ini input ya, input listriknya masuk ke timer ini ya, masuk ke timer ini, keluarnya ada 2 ini hanya memindah putaran ya. Jadi ya, dari input ini ke sebelah sini berarti ngiri, putaran ke kiri, dia terhubung dengan yang ini berarti dia ngiri. Ketika ini berhubung dengan ini ya, gaduk ya sama ini, berarti dia berputar ke kanan gitu ya lur ya. Jadi fungsinya ini hanya memindahkan kanan kiri gitu ya. Jadi di dalamnya ini ada saklar 2. Jadi kadang yang ini nempel ke sini, nanti ini gantian nempel yang ke sini, karena dia ada kapasitornya di sini. Ini ya, di mana dia kena listrik itu yang sebelah mana, maka dia akan berbalik putarannya. Contohnya ini yang di sini yang kena listrik, karena dari input ini ke listrik sini, yang kena ini misalkan ya, ini ke kiri. Nah begitu dia kena listrik yang ini ke sini, dia akan berbalik yang ke kanan. Makanya mesin cuci itu kanan kiri. Kalau yang biru ini langsung yang dari PLN itu dari dia, paham ya. Ini umumnya dapatnya saklar 3, ini ndak dipakai, ndak masalah. Yang ke apa ini namanya, selektor pembuangan, biasanya ada yang pakai selektor pembuangan. Ini ada saklarnya di sini. Umpama dapat yang 3 ndak masalah, ini nggak usah dipakai. Kalau misalkan mesin cucinya pakai yang 3, saklarnya dapatnya yang 5, ini langsung disambung yang ini ya, ini disambungin, isolasi aja. Jadi intinya cuma yang dipakai hanya 3 ini. Oke gitu ya, udah paham ya. Ini skemanya untuk cuci. Oke, kalau tadi itu untuk yang cuci, sekarang perkabelan untuk yang pengering ya lor ya. Ini pengering sama, dari sini AC itu keluar kabel 2, ini yang hitam. Nah yang hitam itu disambung yang ini biru tadi, biru. Jadi ini digabung, biru ini digabung sama birunya punyanya cuci ya, dinamo cuci ini
Ini sama, ini contohnya, ini kabelnya, ini kabel ini ya, kabel ini sama juga kabel ini, karena saya gambar dua biar paham. Batuk nih. Nah ini masuk sini, ini yang kabel biru tadi, ini disambung sini, jadi ini sama ya, dijadiin satu. Ini kabel biru ini ya, kabel biru ini berarti ini kan kabel ini dijadikan satu sama kabel dinamo yang cuci. Nah ini untuk pengeringnya. Nah terus ini yang input merah ya, ini kabelnya yang warna coklat atau hitam ya, ini coklat kadang hitam. Nah ini inputnya untuk timernya atau saklarnya pengering ya, berarti ini kabel ini juga gabung sama kabel yang ini yang ke atas, cuma dia di kabel sendiri ya, di kabel sendiri. Nah dari sini, dari warna coklat ini input masuk sini, dia melewati pintu. Nah ini pintu, di sini ada saklar, ini pintu dibuka, dia saklarnya buka, otomatis listrik tidak ngalir ke sini. Karena listrik tidak ngalir ke sini, otomatis ini berhenti dinamonya ya, gitu ya lor ya. Jadi ini pintu, biasanya kerusakannya di sini nih, saklar pintu ini. Ini bisa dilangsungkan, kalau memang saklarnya rusak langsung aja disambung, tidak pakai saklar pintu. Biasanya kerusakannya kalau saklarnya pintu itu rusak, itu biasanya dibuka, kadang mau kadang tidak, ditutup kadang mau kadang tidak, itu biasanya kerusakan di saklar sini. Nah itu bisa dilangsungkan, ini diputus langsung sini kalau saklarnya ini udah berkarat nggak bisa, atau pintunya sudah bermasalah, itu ya lor ya. Setelah melewati saklar, dari saklar itu masuk ke timer. Timer biasanya timer spin atau timer pengering itu hanya kabelnya hanya dua, jadi di dalam itu ada saklar. Ketika diputer ini sama ini terhubung ya, ini sama ini terhubung. Nah, dia ngalir, listriknya masuk ke sini ke bawah ke dinamo. Ini dinamo spinnya, contohnya aslinya gini ya. Ini bukan tukang gambar, jadi gambarnya ya salah-salah, maklum bukan tukang gambar, yang penting paham ya lur ya, jangan dibahas gambarnya, ini gambarnya terlalu keren soalnya. Nah ini ke sini, di sini ada kabel warnanya coklat biasanya sama abu-abu. Nah, yang penting di sini nih kalau kabelnya ada biru atau hitam itu yang langsung ke listrik ini ya lur ya. Itu udah pasti sini nih biasanya kabelnya warnanya kalau nggak biru hitam, sama ini. Ini juga gitu. Yang satu ini kalau nggak biru hitam itu yang langsung ke PLN, langsung ke AC listrik ya. Nah di sini ada kabel abu-abu sama coklat. Yang tadi ke atas itu ya lur ya. Ini yang tadi ke atas itu kan ada dua. Jadi kalau yang cuci itu dia naik ke atas, ke sini ke saklar, keluarnya juga hanya satu. Ini kapasitor. Ya, ini kapasitornya, contohnya ini kapasitornya. Oh, gambarnya keren, gambar mercon. Nah, ini kapasitor ke sini. Terus ini kan spin ini dari pabrik ada yang putarannya ke kanan, ada putarannya yang ke kiri. Dilihat dari tutupnya seperti itu di video tadi. Di video nanti ada, itu saya terangkan. Jadi dia biasanya kalau ke kanan di atas pintunya ya ada tutupnya,
kanan. Kalau ke kiri ditutupnya biasanya ada tandanya ke kiri. Atau kalau untuk teknisi itu dilihat dari rem ya, di bawah sini biasanya ada rem yang terhubung ke pintu. Dia kalau pintu dibuka itu remnya dia narik, ngerem dinamo ini, ada remnya, ada kanvasnya. Itu dilihat dari kanvasnya. Itu kalau teknisi di situ kelihatan kalau kanvasnya itu dia posisi kanan tidak mau berhenti, berarti harusnya putarannya dia ke kiri. Nah karena dinamo ini banyak Nah karena ini dinamo ini kadang dari pabrik ada yang ke kanan, kadang ada yang ke kiri. Kita kan tidak tahu, kalau orang awam ya beli misalnya mau ganti ini tadi putarannya ke kanan atau ke kiri. Ternyata yang dibeli itu kebalik ya, putarannya ke kiri ya. Harusnya ke kanan, dia beli yang ke kiri, udah terlanjur dibeli umpamanya. Bagaimana caranya? Caranya nggak usah dikembalikan, nggak usah bingung. Kabel yang ini ya, misalkan ini saya taruh di sini, ini putarannya kok ke kiri, padahal harusnya ke kanan ya lur ya, harusnya dia motornya putarnya ke kanan. Kita rubah ini, kita taruh yang di sini. Jadi kabel yang dari atas ini kita taruh yang ke kabel yang sini, dia sudah akan berbalik putarannya jadi ke kanan, misalnya tadi ke kiri gitu ya. Paham ya lur ya? Jadi intinya dari AC itu satu masuk ke dinamo, yang satunya lagi masuk ke saklar pintu, lalu ke timer ya, ini saklar timernya seperti ini contoh gambarnya, aslinya kalau kayak gini. Lalu turun lagi satu kabel turunnya itu menuju ke kapasitor yang ke dinamo spin. Nah di kapasitor ini ada sambungan dua kan, kanan kiri, itu untuk merubah putarannya. Kalau kebalik ini tinggal dikasih ke sini ya, kabel yang ini sini. Atau kalau dinamonya sudah tepat putarnya ya sudah, ini di sini. Yang penting ini jangan sampai ke sini meledos nanti. Ini listrik ketemu listrik, udah pasti meledos gitu ya lur ya. Jadi mudah dipahami ya lur ya. Ini untuk spin, untuk pengering perkabelannya seperti ini ya. Ini listrik, ini sama listrik ini, kabel ini jangan bingung. Ini sama listrik ini juga kabel ini. Nah ini berarti disambung di sini. Nah yang ini yang ke atas itu berarti disambung juga di sini. Jadi di atasnya ada dua jeris. Nah ini sama ini itu ke atas dua. Keluarnya turun lagi itu ada 1, 2, 3, itu keluaran. Keluarannya untuk spin itu 1, untuk cuci itu ada 2, karena dia harus kanan kiri. Nah ini sebenarnya mau dikasih 2 bisa, tapi ini kan fungsinya memang harus ke kiri ya ke kiri terus, ke kanan terus, makanya dia dikasih 1. Jadi pelajari ya lur, itu tadi skemanya perkabelannya ya, harus dipahami. Jadi walaupun mesin cuci itu habis kabelnya dimakan tikus, itu kalau sudah paham, sudah tahu skemanya, kita gampang jadinya. Ini kita ganti kabelnya karena kabelnya udah pada digigitin tikus. Ini kita ganti. Kalau standarnya itu yang dari atas itu harusnya kabelnya kuning, berhubung ini enggak ada kabel kuning, saya ganti kabel yang ada aja dulu. Oke, ini merah itu
skema yang masuk tadi ya, yang ke atas tadi ya. Jadi setelah dari AC atau dari input AC, input listrik itu, yang satu masuk ke spool, yang satu nanti langsung naik lewat kabel merah itu ke atas lewat timer ya. Lewat timer ini kita tes dulu timernya, pastikan berfungsi, dan sampai nanti sudah disambung, sudah disolasi, ternyata tidak fungsi. Jadi harus dipastikan dulu sebelum dipasang, kita tes pakai avo. Itulah gunanya avometer ya, sangat darurat, sangat penting itu avometer ya, khusus untuk pemula ataupun orang awam. Kalau sudah bisa membaca atau tahu cara kerjanya avo, itu sudah sangat mudah untuk membetulkan barang-barang elektronik ya, entah itu kabel putus, entah itu setrika mati, entah itu magicom mati. Itu udah, kalau sudah tahu cara mengoperasikannya itu mudah. Nanti saya bikinkan tutorialnya ya, cara mengoperasikan avometer atau multitester yang analog maupun yang digital. Jadi simak terus videonya lur ya, jangan di skip biar paham. Juga jangan lupa kalau sekiranya bermanfaat, sekiranya berguna, di like, komen, di subscribe ya lur ya, biar terus semangat saya membagikan ilmu-ilmu tentang tutorial service ya. Ini saya urutkan dulu kabelnya agak semrawut. Nah ini kabel 2 ini yang di switch tadi ya, yang dari timer ya, baik itu timer yang kaki 5 ataupun kaki 3 itu keluarnya ini harusnya kuning ya. Ini awalnya dulunya kuning ya, karena udah dimakan tikaus, akhirnya kita ganti yang tidak warna kuning. Tidak apa-apa, yang penting kita kan sudah tahu kalau itu kabel outputnya ya, output dari switch atau dari timer. Nah ini kita sambung ke kapasitor yang kuning ini ya. Ini aslinya kan warnanya dulu kuning ya, ini kanan kiri kan kuning, kebalik tidak apa-apa, ini balik sini atau sana tidak masalah, seperti yang saya terangkan di tadi di skema itu ya. Ini balik sana balik sini tidak masalah. Kapasitor, nah kapasitornya ini digabung ke spool dinamonya ini kan ada yang oranye, ini biasanya oranye, ini ada yang kuning juga ya lur ya. Jadi dari spool itu kuning semua, tapi ini ada yang oranye juga. Nah ini disambung kuning ke sini, oranye ke satu, kebalik juga tidak masalah, oranye yang sebelah sini atau kuningnya sebelah sini itu tidak masalah. Kita sambung, yang penting yang ini yang biru ini jangan sampai kebalik. Ini harus dari arus masuk, arus listrik masuk. Nah ini kita sambung dulu, udah pasti nyambung kanan kirinya. Ini nanti untuk putaran kanan kiri ya, jadi kebalik tidak masalah. Yang penting ini loh, ini biru ini. Nah ini jangan sampai kebalik, jangan sampai tertukar. Nah cara mengetahuinya gimana? Biasanya di bodi spool itu ada biru, itu AC masuk inputnya, nanti kapasitornya ada gambarnya. Itu kalau dinamo baru. Kalau dinamo sudah lama, sudah nggak ada gambarnya ya, kita ilmu titen saja. Titen itu maksudnya ilmu titen itu ilmu paham aja, paham kalau kabel kuning sama kabel coklat itu pasti kapasitor itu yang kuning ini nggak kepake, ini ground, itu masa nanti nggak usah dipakai, dihubungkan ke spool itu yang kuning, yang ini ya, yang nah ini kuning nih. Nah ini nanti dari AC itu kan masuk satu biru langsung ke spool, satu masuk ke atas seperti yang di skema tadi, masuk terus ini ke timer.
atau ke saklar atau ke switch ini ya. Ini untuk membalik kanan dan kiri fungsinya. Lalu turunnya outputnya ada dua, itu harusnya kuning biasanya kabelnya. Kuning masuk ke ini ya, kapasitor ada dua, kanan dan kiri. Nah, itu kuning itu kanan dan kiri. Ini yang sebelah sini untuk kapasitor pengering. Nah, ini yang cuci yang kuning nih ya, ini kuning ya. Kita taruh kanan kiri itu ya, kanan kiri itu kebalik sana sini tidak masalah, tetap berputar. Cuma putarannya nanti yang harusnya ke kiri dulu, ke kanan dulu, ke kanan dulu, ke kiri dulu, tidak masalah. Yang penting gelem muter, gelem gelo, itu intinya. Kan fungsinya kan mesin cuci itu ya itu muter gedek kanan kiri, gelo itu untuk biar supaya giling bajunya bersih. Kalau dia pengen berputar kiri terus atau kanan terus ya itu tinggal dicopot satu udah ngiri terus, atau dicopot yang kanan ini udah cek udah ya nyala itu ya. Nah itu timer kan nyala, itu aku bergerak mati, nanti bergerak lagi sesuai mengikuti irama dari switch atau dari timernya ya. Ini kita waktunya tes, kita colok. Nah itu udah gini ya, tuh udah itu udah ya. Warnanya agak kasar itu lakernya, itu nanti diberi minyak sembuh. Ini kita kasih streng ya, karena lama nggak dipakai jadi harus dicarikan yang baru. Nyala udah pasti ya, titik-titiknya udah beres, sudah pasti nyala. Tinggal pengeringnya ini nanti dikasih minyak nih, agak strengnya agak kaku. Oke, sekarang kita tinggal nyambung yang pengeringnya. Nah ini caranya nyambung begini ya. Ini saya sambung dulu, tapi ini kan spoolnya mati, nanti tunggu yang punya dulu apa mau diganti atau mau di spool atau dibiarkan. Kadang ada yang dibiarkan nggak pakai pengering, tapi ini saya kasih tutorialnya untuk nyambungnya sekalian nanti biar nggak bingung. Ini ada kabel hitam, abu-abu, coklat. Hitam ini sama aja yang biru ini, biasanya kalau nggak ada hitam biru ya, ini disambung langsung di sini jadikan satu. Yang dari listrik ya, dari listrik tadi kan dua, satunya masuk ke spool langsung. Nah tinggal sisa kabel abu-abu sama coklat. Nah ini inputnya yang ke timer ya, yang ke timer pengering ya, saklar pengeringnya itu nanti ke timer lalu ke pintu ya, pintu atau tutup itu loh, tutupnya itu loh, saklar tutup. Tapi ini udah tidak ada saklar tutupnya, udah dilangsung karena saklarnya pintunya engselnya udah rusak, jadi saya potong, saya langsung. Nah ini keluarnya, nah, ini kan keluar nih sama yang cuci tadi. Kalau yang cuci kan keluar dua, kalau ini keluarnya satu. Yang satu ini ke kapasitor, karena kapasitor kakinya juga dua, abu-abu ke abu-abu, coklat ke coklat. Itu bolak-balik pun juga tidak masalah ya lur ya, jangan khawatir nanti coklat ke abu-abu, abu-abu ke coklat, tidak masalah. Kapasitor itu tidak ada polaritasnya yang ini. Nah ini yang dari saklar yang satu tadi, yang saklar timernya switch untuk pengering itu kan keluar satu karena masuk tadi lewat saklar, keluar lagi satu. Ini tinggal kita pasang, sesuaikan dengan arah putarannya mesin cuci ya. Bisa di coklat ini berarti dia kalau di coklat misalkan ke kiri atau ke kanan. Kalau pengen berubah putarannya kita balik yang ke abu-abu. Nah kita lihat
biasanya ada tandanya ditutup. Ini ditutup sini, ini pintu atau tutup ya, ini tutup atau pintu kalau saya punya pintu. Nah itu kan ada tandanya itu putarannya itu. Nah yang arah kayak air menetes itu kan dia akan lancipnya ke sana, berarti dia arahnya ke searah kanan ya, jarum jam. Nah itu kita sesuaikan arahnya. Kalau kita ganti sepul atau ganti dinamo, terkadang ada yang putarannya dipasang sesuai kabel ke kiri. Nah itu tinggal kita balik, nggak usah bingung, nggak usah panik putarannya kok kebalik, nggak usah bingung, tinggal kita balik kabelnya ini. Kalau tadinya di coklat, nah ini kabel ini kabel output tadi. Kalau tadinya di coklat kita balik ke abu-abu ini, berarti dia udah muter sesuai dengan arah tadi. Tapi kalau di sini kebalik lagi, masih misalkan dinamonya yang model kebalikan ya, kita balik lagi yang di coklatnya sini, udah gitu saja. Jadi untuk membalikkan arah putaran itu tinggal putar kita, yang penting jangan itu yang biru, itu yang biru sama hitam itu jangan sampai kebalik. Kalau yang itu yang kebalik bisa-bisa meledos, keluar jinnya nanti, keluar asap. Ya oke, ini udah. Oke, gitu aja lor ya. Sudah paham ya? Ini udah jadi. Tadi saya skip videonya karena panjang. Besok kita bikin tutorial baru ini. Ini akhirnya ngocor. Jadi kita bikin yang tutorial yang digital ya besok. Intinya dipahami, dipelajari untuk pemula. Kalau bermanfaat, di like, komen, di subscribe juga ya lor ya, biar tambah semangat. Sekian. Udah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.